Halo Sobat Online dimanapun kalian berada. Ini dia hasil akhirnya Gundam Aerial dari Shindong ya. Ini yang permet 6 ini baru aja selesai kita pasang tato, dan artikulasinya juga masih seret banget ya. Ini dia tampak kepala. Ini untuk matanya gua nggak pakai stiker foilnya ya, jadi langsung pakai marker aja. Sini gue pakai marker warna hijau stabilo ya. Ini stiker foilnya seperti ini. Ini masih oke masangnya ya, tapi yang untuk di kaki berantakan, agak sulit gue masangnya. Mungkin nanti gue copot, gue pakai yang di waterstep decal. Ini badannya seperti ini. Kita liatin ke cahaya. Sebelumnya gue udah build yang JMS untuk Ifritnya. Jadi ada Anavata sama Jiu. Jadi ketika balik ke Shindong ini, gue rasa plastik terutama yang birunya itu kayak ember banget ya. Gak tahu kenapa jadi agak kurang serak. Ini bagian backpacknya, detailnya seperti ini ya. Ini ada untuk pasang nempelin senjatanya. Untuk tangan seperti ini, pinggangnya slim, pinggulnya ke sini agak lebar ya, jadi betisnya juga pahanya nih gemuk banget pahanya ya. Ini juga udah, selain decal gue udah apply liner juga pakai ini ya, pakai marker. Pen linernya masih pakai spidol ya. Dan ini juga udah gue kasih gold gitu lah, aksen gold ya, untuk sirip-sirip pendingin kayak sini, sirip pendinginnya Aerial ya. Oke, kalau artikulasi kita mulai dari kepala, dia bisa muter 350 derajat ya. Ini di lehernya seperti ini ya, dan gampang copot saudara-saudara ya. Gampang copot sih ya. Dan kalau gua nundukin gini nih, kan keren ya kalau nunduk ya, terlepas iya dia naik sendiri, iya balik lagi ya. Untuk tangan di sini ada kayak butterfly, cuma ini agak seret nih, yang bahu birunya ini nih agak seret, nggak bisa ditarik ya. Kalau ditarik tuh, bisa dikit ya, masih seret ya. Ini ada efek butterfly-nya. Kalau ininya bisa muter 360 derajat, bahunya juga ada artikulasi, dan ini cukup jauh ya ke atasnya ya, dia mentok di bahu aja ya. Nah di lengan atas ini bisa 360 derajat. Sikunya itu nggak double join, cuma satu mentok segini. Dan ini juga agak kendor karena dia jepitnya ini harus benar-benar kenceng biar kalau mau agak seret ya, biar seret. Oke, kalau badannya dia bisa muter 390 derajat nggak ya? Mentok soalnya. Nah dia bisa sih 390 derajat harusnya nih ya. Ini juga masih seret ya, dia harusnya bisa ke kiri ke kanan ya. Di torsonya ini ada kiri dan kanan, ke depan ke belakangnya, cuman nggak terlalu jauh
jadi terlihat kaku ya. Nah ini yang keren ya, sama kayak Caliban, ini juga ada semacam kayak mata ya, kayak matanya, kayak mata gitulah. Nah itu juga harusnya pakai stiker foil, cuma gue pakai marker hitam sama pinggiran lingkarannya gue kasih aksen gold. Kalau kaki dia, dia splitnya cakep sih, splitnya bisa lebar ya. Cuma untuk kiri kanan ini agak susah ya, mentok dia hanya sedikit. Tapi kalau ke atas jauh, ke depan juga jauh. Saking jauhnya kalau mau ini bisa nyopot ininya ya, nyopot skirtnya, skirt depannya. Skirt depannya. Nah, ini gampang copot ya kalau kita lagi artikulasiin nih. Skirtnya itu gampang copot, tapi ya paling jauh segini sih karena mentok ya. Mentok, kalau ke belakang dia aman ya. Mentok paling mentok ini skirt samping sejauh itu ya. Kalau lututnya sudah hampir double join ya, tapi masih terbatas. Kakinya nggak bisa goyang kiri kanan, cuma di ujungnya, di ujung sepatunya. Ujung sepatunya ini sama ini juga ada artikulasi terbatas gini aja nih, lutut kakinya. Dan satu lagi yang masalah nggak enak itu nih, gue terpaksa nih pelindung bahunya ada gap seperti ini ya, dan ini gue kasih di bagian atas, di dalamnya ini gue tetesin lem cair, lem Korea power glue ya, soalnya gampang banget copot ya kalau digoyang-goyang gitu, gampang copot. Nah kalau ini kan setelah dilem enggak. Dan satu lagi, gue udah rapihin bersih nih di lutut, tetap ada seam ya, ada gap. Nah ini yang parah nih, kalau kita giniin juga dia bakal kebuka lagi. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau kita giniin, nah kebuka lagi dia. Ya, jadi ada celah, ada celahnya. Kalau untuk berdiri masih enak lah ya tuh, masih kokoh ya, karena kita goyang-goyangin juga masih kuat ya semua. Nah, sedangkan untuk kelengkapannya, sekarang kita lihat kelengkapan dari si Aerial Permet 6 ini ya. Jadi ini dia dapat beam saber 2 ya. Ini bisa dipasang di backpack ya, sama kayak si Caliban-nya. Pasang, ini modelnya pipih dia. Nah, pipih seperti ini, dapat 2 sesuai ini, tapi untuk gagangnya itu bener-bener 2 yang dipasang di sini. Biasanya kan ada alternate ya, ini enggak. Selain itu kita dapat beam rifle juga nih, beam rifle ini ini baru gua tambahin 6 dekal doang. Ini juga ada water side dekalnya, cuman gua udah keburu pakai marker. Ini gua kasih marker warna gunmetal, tapi nggak terlalu kelihatan banget kalau di sini kayaknya ya, karena pencahayaan ya. Dan ini dapat efeknya lumayan keren, dan rifle ini bisa dipasang di backpacknya ya. Bisa dipasang seperti ini di backpacknya. Ini agak gampang copot, harus pakai joint fixer atau dioles power glue nanti sama gua. Mungkin gua pasang power glue ya kalau mau, tapi jarang gua pakai, gua pasang.
biasanya cukup gitu aja sih, cukup model aja yang gue pasang. Biasanya aksesorisnya disimpan terpisah. Ini dia gunbit yang sudah dirakit menjadi satu kesatuan jadi shield ya, jadi shield. Nah, ini agak renggang ya, nggak mau rapet ya begini, apa emang dari sana begitu. Terus lining panel lainnya ini agak kurang dalam ya, jadi di sini gue ada nyoba pakai chisel, tadi gue tebelin dikit. Dan karena baru banget pakai chisel ini agak meleset, jadi ada agak lecet dikit. Dan bisa dilihat ini salah satu yang plastiknya agak ember banget ya. Ini tadinya meleot banget, jadi nggak rapi, agak dipanasin dikit-dikit. Agak rawan sih karena gue manasinnya bukan pakai hair dryer atau ini ya hand fire gun gitu, tapi pakai korek. Ini kondisi belakang, dan dia di sini ada tempat di kiri maupun di kanan lengannya untuk dipasang sini tangan. Itu dia. Lalu ini juga bisa kita pecah gunbitnya untuk menjadi armor tambahan ya. Coba ya kita tambahin dulu ya. Oke, ini dia posisi gunbitnya setelah tidak menjadi shield. Di sini bahunya ya, tambahan armor di bahu. Ini juga ada mini shield di tangan ya, seperti ini ya, tangan. Lalu di paha juga ada tambahan armor seperti ini. Yang ini bisa digerakin juga, mau diatur seperti apa. Di tangan juga puter bisa sih, karena ini dia cuma satu konektor doang ya. Dan ini tambahan di skirt belakangnya ya. Nah, ini jadi lebih rame ya, lebih kompleks untuk modelnya. Oke, kalau di gua agak kurang suka dari kit ini cuma kualitas plastiknya nggak terlalu jelek, nggak terlalu ember-ember banget, tapi kalau dibandingin sama si Anavata ya masih bagus Anavata ya, Iprit Anavata maupun Giu. Tapi untuk birunya juga udah oke sih, maksudnya di sini kayak ada gradasi warna ya, jadi nggak biru full biru ya, dia ada kayak kesan metaliknya, terutama di backpacknya. Untuk snap fitnya termasuk asik juga ketika masang, jadi gue nggak banyak kendala di snap fit. Gue kendala ini kesusahan dimasang di stiker foilnya ini ya, karena ini ada ini justru di bagian lengketnya dia. Untuk yang tekstur permet ini ada di bagian lengketnya ya, seperti ini. Ini kita dapat partsnya juga sih, jadi kalau lu males masang stiker foilnya, lu bisa pasang parts yang udah ada tekstur permet seperti ini. Jadi ini kit ke berapa ya, 1, 2, 3, 4, ini kit kelima dari The Witch from Mercury yang gua collect. Dan karena gue lagi masih nonton animenya, dia baru lawan Michaelis, mulai hancur. Ini masih seru juga sih ya, lumayan lah untuk bootleg ini. Gua sih nggak banyak komplain ya, selain yang ini gampang copot dan ada SIM yang nggak ada obatnya nih ya di lutut.
sama di bahu itu nggak ada obatnya. Selebihnya oke aja, ini solid ya. Gun bitnya itu udah dipasang pun dia nggak gampang copot ya, dia masih solid terpasang. Sekian review gua buat si Aerial ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tinggal di like kalau suka videonya. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.